Sekarang tentang osilasi kita masuk ke inti pembahasannya ya. Nah, jadi kalau kita tadi kembali ke awal ya, ketika kita di bandul gini ya, bandul kan ternyata kalau kita simpangkan dia osilasi ya, seperti ini. Lalu pegas ketika kita simpangkan seperti ini, kita simpangkan sedikit, dia juga osilasi ya. Kalau lantainya licin, ya nanti osilasi terus. Tapi kenapa kalau misalkan kita punya tongkat gini ya, dia kan berdiri setimbang ya. Kalau kita simpangkan, dia kok nggak osilasi, tapi kenapa langsung jatuh gitu aja. Nah, selain karena kesetimbangannya, ada hal lain, yaitu tentu saja dua kasus ini persamaan geraknya ya, atau persamaan yang kita dapat dari sigma F, katakan misalkan percepatan dan sebagainya, itu pasti antara ini dan ini tuh ada kesamaan antara yang osilasi, tapi dengan yang ini tidak sama ya, karena yang ini nggak osilasi. Nah, karena ada hal yang sama, kalau itu osilasi, yang tidak dimiliki oleh yang nggak osilasi, berarti ada satu hal yang unik yang dimiliki oleh sistem yang berosilasi. Nah, hal unik itulah yang di sini kita bahas sebagai persamaan gerak osilasi. Persamaan gerak osilasi. Nah, jadi di kasus 2 ini ya, misalkan bagaimana kita mendefinisikan persamaan geraknya ya. Nah, jadi di sini apabila persamaan gerak benda Nah, gerak benda ini misalkan gerakan kalau pegas ini kan berarti simpangan X ya. Tapi kalau bandul ini kan berarti yang osilasi sudutnya ya. Nah, jadi persamaan gerak benda di sini bisa katakan X, bisa theta, sudut, bisa juga jari-jari ya. Intinya yang menyatakan posisi bendanya nanti. Nah, apabila persamaan gerak benda yang menyatakan dalam X atau theta atau R itu memenuhi memenuhi bentuk seperti ini, jadi X double dot atau bisa diganti theta double dot ya, atau R double dot ditambah omega kuadrat R sama dengan 0. Nah, jika persamaannya memenuhi bentuk dari ini kan X ya, berarti harus pakai X juga di sini, konsisten. Nah, kalau bentuknya seperti ini, pasti dia nanti gerakan benda akan osilasi ya. Jadi apabila memenuhi persamaan yang di bawah itu, maka benda bergerak osilasi dengan kecepatan sudut omega. Nah, nanti kalau biasanya ada yang ditanyakan juga tentang frekuensi ya. Jadi kan osilasi pasti ada frekuensinya. Nah, kalau frekuensi itu nanti omega per 2pi. Atau kalau ditanyakan periodenya itu kan 1/frekuensi ya. Jadi 2pi per omega. Nah, kalau kita ketemu persamaan seperti ini, lalu kita tahu omeganya, kita bisa hitung frekuensi ya maupun periode di sini. T besar di sini periode dulu ya, bukan energi kinetik. Nah, jadi persamaan gerak benda itu yang seperti ini merupakan persamaan gerak osilasi ya.
Jadi di situ x double dot itu intinya turunan kedua ditambah omega kuadrat kali x-nya atau tetanya itu sama dengan 0.